إخوانا أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ungkapan yang paling terbaik yang senantiasa kita panjatkan kecuali pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan rahmat yang Allah taala berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat dan kesempatan yang kita semua pernah mendapatkan pesan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghdunun fihi katsirun minan nas. Jadi ada dua karunia yang kadang sering membuat manusia itu lupa, ya. Sering membuat manusia lalai. Kalau dia tidak memanfaatkannya dengan baik, maka dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Dua karunia itu, sabda Nabi SAW, as-sihhah, ya, nikmat kesehatan, ya. Sehingga baginda Nabi SAW itu adalah beliau selalu memohon kepada Allah diberikan sehat wal afiat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ini termasuk doa yang sering dirutinkan oleh baginda Nabi SAW. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, kami mohon ampunan dan juga afiat atau kesehatan, dan sehat yang digunakan dalam rangka taatullah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang seringkali membuat kita lupa. Kalau kita tidak menggunakan dengan baik sabda Nabi, maka termasuk golongan yang sangat merugi. Nikmatus sehat. Dan sehat itu tidak akan bisa dirasakan oleh orang yang sedang sehat, tetapi sehat itu akan terasa begitu berharga ketika orang sedang diuji dengan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang pertama. Kemudian nikmat yang kedua atau karunia yang kedua adalah al-faragh, ya, waktu luang, ya, kesempatan, ya. Ketika Allah taala masih memberikan kita kesempatan, ya, termasuk juga umur kita, waktu yang Allah taala berikan, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya supaya kita tergolong orang-orang yang tidak mengalami kerugian, ya. Seperti Al-Quran mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin. Imam Asy-Syafi'i mengatakan lau kana Allah anzala hadhihi surah. Jadi kalau sekiranya Allah Ta'ala turunkan Al-Quran itu hanya surat Al-Asr saja, jadi gak ada surat yang lain, yang diturunkan cuma surat wal asri saja, kata Imam Syafi'i, la kafathum, maka sudah cukup bagi manusia untuk menjadikan sebuah pegangan dan pelajaran. Surat yang terbaik yang dicantumkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, yaitu berbicara mengenai pentingnya menghargai waktu dan kesempatan, ya. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang terbaik, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita, salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kajian pagi hari ini kita akan membahas dari kitab I'lamul Ashab. Kita akan mengkaji mengenai keutamaan zikir-zikir di pagi hari dan juga zikir-zikir di sore hari, atau sering disebut dengan al-ma'thurat ya, atau al-wazifatul kubra ya. Jadi memang istilahnya banyak Pak ya. Terkadang disebut adhkarus sabah wal masa, zikir pagi dan petang. Terkadang disebut dengan al-ma'thurat ya, doa-doa atau zikir-zikir yang datang dari baginda Nabi SAW, atau disebut dengan al-wazifatul kubra, tugas yang paling utama bagi orang-orang yang beriman. Itu kira-kira namanya Pak ya. Mari kita awali dulu dengan membuka Al-Quran, suratnya surat Al-Ahzab ya, surat yang ke-33 pada ayat yang ke-41 ya, sampai ayat yang ke-43 ya. Kami ulangi sekali lagi, mohon kita buka Al-Quran, yaitu surat Al-Ahzab ayat yang ke-41 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu ayatnya ya, ada bunda, mohon dibuka suratnya Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi Allah Ta'ala mengawali ayatnya dengan seruan yang paling terbaik, seruan dengan ucapan ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Tidak semua ayat di Al-Quran diawali dengan ya ayyuhallazina amanu, kecuali ayat itu memiliki peran yang besar, memiliki konsekuensi yang besar, maka baru Allah Ta'ala gunakan ya ayyuhallazina amanu. Dan biasanya ayat yang diawali ya ayyuhallazina amanu, di dalamnya ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ada larangan dari Allah. Maka Allah Ta'ala sebutkan dengan ya ayyuhallazina amanu. Nanti Bapak Ibu bisa cek setiap ayat Al-Quran yang diawali dengan ya ayyuhallazina amanu, itu pasti di dalam ayatnya perintah dari Allah atau larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Apa perintahnya? Hai orang-orang yang beriman, uzkurullaha dzikran katsiran, berzikirlah kepada Allah Ta'ala dzikran katsira, dengan zikir yang banyak. Sebutlah nama Allah Ta'ala sebanyak-banyaknya, ingatlah Allah Ta'ala sebanyak-banyaknya, baik di waktu sehat, di waktu sakit, di waktu lapang, ataupun di waktu sempit. Itu zikran katsira namanya ya. Jadi memperbanyak mengingat Allah Ta'ala baik dalam setiap kondisi kita, dalam kondisi sehat ataupun kondisi sakit. Terkadang ada kondisi-kondisi yang membuat kita mesti jadi ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk orang yang sedang diuji dengan sakit. Terkadang salah satu hikmahnya adalah supaya kita lebih dekat dan lebih ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sehingga perjalanan hidup setiap orang itu kan Pak, pasti pernah mengalami yang namanya sakit. Ada ujian sakit yang Allah Ta'ala berikan. Mungkin sebelum kita sakit kita mungkin lupa, mungkin kita lalai. Di saat kita sakit, sebagai bahan muhasabah supaya kita lebih mengingat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk zikran katsira, zikir yang banyak, baik di waktu sehat ataupun di waktu sakit, di waktu lapang ataupun di waktu sempit ya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah, sucikan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala bukratan, di waktu pagi hari, wa asilan, dan di waktu sore hari ya. Jadi bukrah itu artinya pagi ya, asilan artinya sore hari. Imam An-Nawawi menjelaskan yang disebut dengan zikir pagi itu adalah dimulai dari semenjak selesai salat subuh, ba'da subuh, ila tulu'i syamsi, sampai terbit matahari.
Ini pendapat yang pertama dan ini waktu yang paling afdal para jamaah. Zikir pagi itu dibaca di antara waktu setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Ini waktu yang paling afdal. Kemudian beliau mengatakan kalau ada orang yang mungkin belum sempat membacanya di antara waktu subuh sampai waktu terbit matahari, boleh dia baca inda duha ketika berada di waktu duha. Ya. Di waktu duha itu berarti masih boleh kita untuk membaca zikir pagi hari. Ini kalau yang nggak sempat baca setelah sholat subuh. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, Imam Nawawi melanjutkan, zikir sore itu terhitung ba'dal asri ila ghurubisy syamsi. Terhitung dari setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Wa hadha huwa afdalul waqt. Ini waktu yang paling afdal. Ya. Jadi zikir petang atau zikir sore atau al-maksurah yang dibaca di sore hari itu adalah setelah salat asar sampai terbenamnya matahari. Ini waktu yang paling afdal. Tapi kalau seseorang mungkin belum sempat membaca antara waktu asar sampai waktu terbenam matahari, kata Imam An-Nawawi boleh dia baca ba'dal maghrib ilal isya, antara waktu sholat maghrib sampai waktu isya. Masya Allah, inilah menandakan murunatul Islam, ya. Jadi Islam itu sangat fleksibel. Jadi kalau kita nggak bisa lakukan di waktu yang paling terbaik, waktu yang paling afdal, masih ada waktu berikutnya, ya. Karena perintahnya tadi wasabbihuhu bukratan wa asila, bertasbihlah kepada Allah Ta'ala di waktu pagi hari dan di waktu sore hari atau petang. Huwallazi yusalli alaikum, dialah Allah Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepadamu, ya. Wa malaikatuhu, dan para malaikat mendoakan yang terbaik untuk kalian. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat dan Allah Ta'ala kirim para malaikat untuk mendoakan orang-orang yang beriman. Jadi memang ada malaikat-malaikat yang tugasnya itu adalah mendoakan orang-orang yang beriman. Ya. Contoh misalnya Rasul mengatakan, barang siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit, menjenguk orang yang sakit, Allah Ta'ala kirimkan 70.000 malaikat. Ya. Berapa ribu malaikat, Pak? 70.000 malaikat mendoakan orang tadi apabila dia membesuknya di pagi hari. Kata Rasulullah SAW, didoakan oleh para malaikat itu dari pagi sampai sore harinya. Kalau ia membesuknya di sore hari atau di malam hari, para malaikat tadi yang jumlahnya 70.000 itu mendoakan dari sore hari atau dari malam hari sampai pada pagi harinya, didoakan mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mana ayat ini? Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu. Jadi Allah Ta'ala menurunkan rahmat, kebaikan, ampunan, ya. Dan ada malaikat-malaikat yang tugasnya memang mendoakan orang-orang yang beriman, ya. Termasuk kata Nabi SAW, orang yang berangkat dari rumah menuju masjid tidak ada tujuannya kecuali sholat, ya. Jadi dia berangkat dari rumah menuju masjid tidak ada tujuannya kecuali hanya apa? Illa salat. Maka malaikat diutus oleh Allah Ta'ala untuk mendoakan, ya, hamba Allah Ta'ala tersebut dengan ucapan Allahumma gfir li fulan, ya Allah ampunilah si fulan. Allahumma arham li fulan, ya Allah berikanlah rahmat untuk si fulan, ya. Jadi ada malaikat-malaikat yang memang tugasnya untuk mendoakan orang-orang yang beriman. Kemudian liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, supaya dia Allah mengeluarkan kamu dari kegelapan menuju kepada cahaya, dari kegelapan kekufuran menuju cahaya keimanan, dari kegelapan kebodohan menuju cahayanya ilmu. Yukhrijukum minaz zulumati ilan nur. Kalau dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari masa jahiliyah menjadi masa yang terbaik, masa gemilang, yaitu dengan nilai-nilai akhlakul karimah. Yukhrijukum minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju apa? Cahaya. Apa maksudnya kegelapan menuju cahaya ini, Pak?
dari kekufuran menuju keimanan, dari kejahilan menuju ilmu. Oleh karenanya ayat yang paling pertama turun kepada baginda Nabi SAW perintahnya adalah Iqra. Ya, betul ya bunda ya. Jadi ayat yang paling pertama turun kepada baginda Nabi Bapak Iqra. Ketika beliau berada di Gua Hira, yang pertama kali dibimbing oleh malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad. Kita disuruh untuk membaca nama Allah, membaca alam semesta ya, pada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan wa kana bil mu'minina rahima, dan sesungguhnya Allah taala Maha Pengasih bagi orang-orang yang beriman. Nah, dalil-dalil ini para jemaah dijadikan sebagai pegangan oleh para ulama mengenai anjuran zikrus sabah wal masa, membaca zikir pagi dan juga zikir petang, atau membaca al-maghfurat atau membaca al-wazifatul kubra ya. Baik, ada beberapa ucapan-ucapan yang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang memiliki keutamaan ya, dari zikir pagi dan zikir petang. Wa fi riwayatil Ibnu Sunni, dan disebutkan dalam riwayat Ibnu Sunni, wa qala fihi, Rasulullah bersabda, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, ini salah satu zikir pagi dan petang. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Arti dari ucapan ini adalah a'udzu, aku berlindung. Jadi kalau a'udzu itu berlindung, berarti kita berlindung itu karena khawatir terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, maka kita mengatakan a'udzu, aku berlindung. Kalau kita mintakan untuk orang lain, tidak mengucapkan a'udzu, u'idzuka, seperti misalnya seorang ayah, orang tua ingin membacakan doa ini untuk anak-anaknya, boleh, bisa ya, karena anak-anak mungkin belum bisa mengerti cara membaca doa atau mungkin tidak hafal ini doa, boleh kita sebagai orang tua membacakan doa ini untuk anak-anak kita sambil dipegang ubun-ubunnya, terutama bagi anak-anak yang masih kecil, bayi ya, itu sangat bagus kata para ulama. Tetapi redaksinya ada sedikit dirubah, u'idzuka, aku mintakan perlindungan kepada Allah Ta'ala untukmu. Tapi kalau untuk kita pribadi, a'udzu, nah itu bahasa Arab ya. Jadi kalau untuk pribadi apa? A'udzu. Kalau untuk orang lain, u'idzuka ya, aku mintakan perlindungan kepada Allah Ta'ala untukmu ya. Berarti ada pihak yang ketiga ya Pak ya. Kita mintakan perlindungan kepada Allah untuk yang bersangkutan ya. Ini yang biasa dilakukan juga oleh baginda Nabi SAW ketika beliau sering mendoakan cucu beliau yang namanya Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai cucu Rasulullah SAW, dengan kalimat-kalimat Allah at-tamati yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari segala keburukan yang Ia ciptakan. Jadi kita berlindung kepada Allah dengan kalimat, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala keburukan yang Ia ciptakan. Siapa yang membacanya kata Nabi 3 kali ya. Berarti berapa kali dibaca nih Pak? Thalathan, 3 kali dibaca di pagi hari sekali, 3 kali, mohon maaf, di pagi hari dibaca 3 kali, di sore hari dibaca 3 kali. Yang penting dibacanya thalathan, sebanyak 3 kali. Lam yadurruhu syai'un, maka tidak akan pernah memberikan bahaya sesuatu kepada orang tersebut. Jadi siapa saja yang sering membaca ucapan ini sebanyak 3 kali kata Nabi SAW, tidak akan ada sesuatu yang bisa membahayakannya ya. Tidak ada sesuatu yang bisa memberikan mudarat kepada dia ya. Ada hal-hal yang dia khawatirkan, Allah Ta'ala akan jaga. Ada hal-hal yang dia tidak harapkan, Allah Ta'ala hindarkan dari apa yang dia tidak harapkan. Ini luar biasa kalimat ini para jemaah, yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW untuk kita baca. A'udzu bi
bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Qala al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, berkata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, i'lam anna al-adwiyat at-tabi'iyyah al-ilahiyah. Jadi ada obat yang sifatnya datangnya langsung dari ilah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanfa'u minad da' ba'da husulihi, dia akan bermanfaat ya, minad da' dari segala penyakit, ba'da husulihi setelah dia terjadi, wa tamna'u min wuqu'ihi, dan mencegah dia daripada terjadinya. Jadi misalnya ada hal yang bisa memudaratkan kita, karena kalimat tadi Allah Ta'ala cegah supaya tidak memberikan bahaya kepada kita. Luar biasa ucapan ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau sekiranya dia terjadi sesuatu kepada dia, apa yang terjadi pada hamba itu laisa mudirrat, tidak sampai memberikan bahaya kepada dia. Jadi orang kalau misalnya dikasih sakit misalnya apa, maka sakitnya tidak akan memberikan bahaya yang begitu besar kepada dia ketika dia memperbanyak ucapan ini. Apa ucapannya tadi Pak? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini biasa dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk anjuran ini juga para jamaah dibaca kalau orang singgah di satu tempat Pak. Jadi misalnya kita lagi ditugas keluar kota, atau kita lagi safar misalnya Pak, tiba di satu tempat Pak, kita dianjurkan oleh Nabi SAW, bacalah kalimat ini. Jadi begitu kita landing, misalnya pesawat misalnya, begitu sampai di tujuan, maka dianjurkan untuk membaca kalimat ini, kata Rasul. Apa dalilnya? Wa an Khawlah bintu Haikam As-Salamiyah, dari Khawlah bintu Haikam As-Sulamiyah, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan, barang siapa yang turun di sebuah tempat atau dia singgah di sebuah tempat, berarti artinya apa? Kita lagi dalam keadaan bepergian Pak, kemudian singgah di satu tempat, man nazala manzilan, thumma qala, lalu ia mengucapkan, begitu dia sampai di tujuan dia ucapkan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi kalau dia ucapkan ucapan itu, lam yadurruhu syai'un hatta yartahil min manzilihi, tidak akan pernah memberikan mudarat sesuatu kepada dia semenjak dia baca sampai dia meninggalkan tempat yang tadi dia singgahi tadi. Masya Allah. Kami ulangi sekali lagi, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang singgah di satu tempat, ya, misalnya kalau kita dari sini mau ke mana misalnya Pak, mau ke Sumatera ya, Palembang atau mungkin ke Medan misalnya Pak, begitu kita sampai di tujuan kita baca ucapan ini, kata Nabi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, tidak akan memberikan bahaya kepada seseorang tersebut semenjak dia mulai baca sampai dia meninggalkan tempat tadi, akan dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sebenarnya penjagaan kita yang paling terbaik para jamaah, yang melindungi kita, melindungi keselamatan kita, karena ucapan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang dipraktekkan oleh Rasul. Jadi bisa dibaca di pagi hari, bisa dibaca di sore hari, atau dibaca ketika kita singgah di satu tempat. Apalagi tempat itu mohon maaf tempat yang asing bagi kita. Kita dianjurkan oleh baginda Nabi SAW untuk membaca kalimat tadi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, kalau dizikir pagi, petang dibaca 3 kali. Tapi kalau begitu tiba di satu tempat tujuan, ya singgah di satu tempat, maka cukup dibaca, kata para ulama, sekali saja. Ya, insyaallah Allah Taala akan memberikan penjagaan, perlindungan. Ya, termasuk orang yang sedang sakit perlu amalkan ini Pak. Mudah-mudahan sakit yang Allah Ta'ala uji dengan sakit itu tidak memberikan bahaya kepada dirinya. Ya. A'udzu bikalimatillahi tammati
min syarri ma khalaq. Baik, berikutnya adalah wa an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Abbas yang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man qala hina yusbih, barang siapa yang membaca di pagi hari, ya. Jadi siapa saja yang membaca di pagi hari, apa ucapannya? Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukru. Jadi ada di zikir pagi dan petang para jamaah, ya. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin, ya Allah, tidaklah aku berada di pagi hari ini dengan satu nikmat yang telah Engkau berikan. Jadi ketika kita di pagi hari, ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, diberikan kita kesehatan oleh Allah. Sehat itu nikmat gak Pak? Nikmat. Kita pagi hari bangun dalam kondisi sehat, fisik kita sehat. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqika, atau telah Engkau limpahkan nikmat itu kepada salah seorang daripada hamba-hambamu, faminka wahdaka, maka semua nikmat itu darimu ya Allah. Nikmat sehat, nikmat keluarga, nikmat rezeki, ya. Faminka itu semua darimu ya Allah. Bukan karena kemampuan kami, bukan karena kehebatan kami, tidak. Faminka wahdaka la syarikalah, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Engkaulah memang yang memberikan semuanya kepada kami, bukan semata-mata dari kami, ya. Berbeda ucapannya si Qarun, ya. Qarun itu kan ada ucapannya yang kemudian Allah Ta'ala jadi murka, Pak. Apa ucapannya Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Ini semua yang aku peroleh, kata Qarun, min ilmin indi, karena ilmu yang aku miliki. Jadi dia sandarkan nikmat itu, ya, karena siapa Pak? Karena kehebatan dia, karena kemampuan dia, karena kecerdasan dia, ya. Lupa dia kepada siapa Pak? Sang pemberi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Qarun itu awalnya orang miskin, orang yang susah, memang ahli ibadah Pak, ya. Datang kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Nabi Allah, tolong doakan kami agar diberikan rezeki yang luas, rezeki yang lapang. Nabi Musa sudah ingetin, wahai Qarun, sesungguhnya yang namanya ujian Allah bukan hanya pada kesulitan. Orang diberikan kesenangan, diberikan karunia, itu ujian. Bahkan lebih berat karena ujian diberikan kesenangan dibandingkan dengan kesusahan. Tapi kata Qarun pede juga Pak, ya udah doain aja deh Nabi Musa. Ya. Pada Nabi Musa diingetin itu Pak. Ya. Tapi Qarun bilang apa? Ya udah doain. Nah, Nabi Musa alaihissalam doakan. Ya. Nabi Musa alaihissalam berdoa, istajab Allah, Allah Ta'ala ijabah doanya Nabi Musa alaihissalam, ya. Maka apa yang terjadi? Qarun awalnya diberikan harta masih sedikit nih Pak, ya. Kemudian terus bertambah nikmat dari Allah. Tapi yang terjadi, Qarun semakin jauh dari Allah, ya. Yang mestinya adalah ketika orang bertambah nikmat dari Allah, ditambah karunia Allah Ta'ala, mestinya adalah semakin dia bersyukur dan lebih dekat lagi dengan Allah. Tapi Qarun yang terjadi Pak, semakin jauh dari Allah. Yang biasanya datang misalnya sholat 5 waktu, ini jadinya sholatnya cuma seminggu sekali, ya. Datang cuma hari apa Pak? Jumat, ya Pak, ya. Yang biasa setiap hari rajin sholat, akhirnya datangnya Jumat seminggu sekali hari Jumat. Semakin ditambah nikmat oleh Allah Ta'ala, yang tadinya Jumat masih ikutan Pak, datangnya cuma setahun sekali Pak. Kapan itu Pak? Idul Fitri atau Idul Adha. Akhirnya kemudian Nabi Musa alaihissalam mengutus seorang seorang anak murid beliau untuk meminta zakat atau mengambil zakat dari si Qarun, ya. Ini menandakan dalil bahwasanya zakat itu boleh diambil secara paksa, ya. Jadi kalau zakat dalam hukum Islam itu boleh diambil itu secara paksa. Kalau ada orang yang enggan membayar zakat, boleh nggak otoritas itu memintanya dengan paksa? Boleh.
Ya seperti dulu Sayyidina Abu Bakar, Pak. Sayyidina Abu Bakar di zaman beliau ada orang-orang yang nggak mau bayar zakat, dipaksa oleh oleh Abu Bakar, oleh khalifah saat itu untuk diambil zakatnya. Ya. Kalau sedekah kan sukarela ya Pak ya, tapi kalau zakat itu yang wajib. Ya. Dan kalau kita cermati sebenarnya para jamaah bisa jadi Pak, sedekah seseorang itu lebih besar dibandingkan dengan zakatnya. Jadi Bapak Ibu bisa jadi sedekahnya itu besar, melebihi daripada zakat. Tapi zakat walaupun mungkin jumlahnya 2,5%, tapi itu yang hukumnya wajib Pak. Ya. Jadi sedekah bisa aja nominalnya lebih besar dibandingkan dengan apa Pak? Zakat. Tetapi yang wajib itu bukan sedekah. Ya, yang wajib itu adalah apa? Zakat. Sehingga karena dia wajib, ketika ada orang yang telah wajib zakat lalu dia tidak mau membayar zakat, boleh otoritas pemerintah atau khalifah saat itu Pak untuk mengambil secara paksa. Nah, ini dilakukan oleh Nabi Musa di sana. Kemudian Musa mengirimkan muridnya untuk disampaikan kepada kepada Qarun agar diambil zakat. Nah, kemudian itulah yang katakan tadi, aku raih ini semua kekayaan dan harta ini adalah ilmun indi, karena ilmu yang aku miliki. Jadi dia bukan sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia lupa Pak. Maka Allah Ta'ala tenggelamkan dia dengan seluruh harta-harta yang dia miliki tanpa disisihkan sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maknanya para jamaah? Kalau orang tidak bersyukur kepada Allah, bisa jadi suatu saat nikmat itu diambil. Jadi kalau tidak kita bersyukur kepada Allah dengan mengeluarkan zakatnya, mengeluarkan sedekahnya, maka bisa jadi suatu saat nanti Allah Ta'ala mengambil apa yang Allah Ta'ala telah beri. Mudah bagi Allah Ta'ala Pak. Allah Ta'ala yang memberi, tapi juga Allah Ta'ala yang apa Pak? Yang mencabut. Tu'til mulka man tasha wa tanzibul mulka mimman tasha. Ya Allah, Engkau yang memberikan jabatan, Engkau yang memberikan kekuasaan, tapi juga Engkau yang mencabut apa? Kekuasaan. Mudah tak bagi Allah Ta'ala Pak? Mudah ya. Mengambil apa yang kita miliki, mengambil apa yang telah Allah Ta'ala berikan, mudah bagi Allah Ta'ala. Cuma satu hal para jamaah yang bisa nikmat itu bisa bertahan, kata para ulama, apa? Asyukru tadumun ni'am. Hanya dengan bersyukur nikmat itu Allah Ta'ala akan jaga dan dipertahankan. Makanya orang yang terus bersyukur para jamaah, nikmatnya adalah Allah Ta'ala akan jaga, dipertahankan, bahkan terus bertambah dan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kata para ulama, babisyukri tadumun ni'am. Syukur itulah yang bisa mendawamkan nikmat, mengekalkan itu nikmat yang Allah Ta'ala telah berikan. Tapi ketika orang tidak bersyukur seperti Qarun, diambil semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu tadi ucapannya adalah ya, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukru. Karena itu semua nikmat darimu ya Allah, maka hanya kepadamu lah segala pujian dan hanya kepadamu lah kesyukuran kami ya Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang membaca ucapan ini di pagi harinya, faqad adda syukra yaumihi, maka dia telah menunaikan kesyukuran kepada Allah. Jadi ketika kita ucapkan Allahumma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukru, maka orang itu sudah dikategorikan bersyukur kepada Allah. Kemudian di sore hari dia baca lagi Allahumma ma amsabi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukru, maka dia telah tunaikan syukur untuk sore harinya atau untuk malam harinya. Jadi kalau dibaca di pagi hari berarti terhitung dia syukur dari pagi sampai sore. Kalau dia baca di sore hari berarti terhitung dia telah bersyukur kepada Allah dari sore hari sampai pada pagi harinya. Ini Masya Allah kalimat yang terbaik para jamaah ya. Nah, sehingga kita ini ingin termasuk hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Karena orang yang bersyukur itu firman Allah sedikit ya. Dari semua hamba-hamba Allah, dari semua hamba yang diberikan nikmat oleh Ta'ala, apa kata Al-Quran? Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Qalil itu apa dia? Qalil Pak.
Qalil itu apa ya? Sedikit. Qalilun, sedikit sekali, min ibadiyasy syakur, yang termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Oleh karena para jamaah, kalau kita memperhatikan sirah Nabi, jadi memang kajian sirah itu penting sekali para jamaah. Jadi kita mengaitkan semua kajian, baik kajian hadis, kajian tafsir dengan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengkaji sirah Nabi SAW, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah sholat malam sampai kaki beliau bengkak. Pertanyaannya adalah, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholatnya bisa sampai bengkak? Karena beliau baca apa? Surat Al-Baqarah, satu rakaat. Ya, surat apa Pak? Al-Baqarah. Rakaat yang kedua beliau baca surah Ali Imran. Bukan dibaca sebagian ya Pak ya, dibaca full dari awal sampai akhir. Kalau Al-Baqarah 286 ayat yang beliau baca untuk satu rakaat. Lama beliau berdiri menikmati ayat-ayat Al-Quran yang beliau baca. Kemudian ketika ruku, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, lama rukunya hampir sama dengan lama berdirinya. Lama rukunya sama dengan lama berdiri, atau hampir sama dengan lama berdirinya. Kemudian sujud beliau itu hampir sama dengan rukunya. Jadi berarti hampir sama antara durasi beliau berdiri, durasi beliau ruku, dan durasi beliau apa? Sujud. Ya pantas mohon maaf kalau orang berdiri dalam waktu yang panjang, waktu yang lama, ya kakinya bengkak. Ya kita alhamdulillah gak bengkak-bengkak tuh kaki lah. Ya betul gak? Ya, karena suratnya kita baca ya mungkin ya inna a'tainaka al-kautsar, ya qul huwallahu ahad. Ya insya Allah gak akan bengkak lah kaki kita Pak ya. Baginda Nabi SAW yang dibaca apa tadi Pak? Al-Baqarah full dibaca Pak. Satu ayat, satu rakaat Muhammad. Yang kedua surat Ali Imran dari awal sampai akhir beliau baca. Ibnu Abbas itu cuma mampu ikuti Nabi 2 rakaat Pak. Rakaat berikutnya nggak kuat Pak. Ibnu Abbas diriwayatkan dikatakan Hudzaifah bin Yaman itu hanya mampu mengikuti Rasul 2 rakaat, berikutnya nggak kuat Pak. Tepar dia. Nggak kuat ngikutin sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat malam beliau. Maka kemudian Aisyah sedih melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, prihatin kepada Nabi, wahai baginda Rasul, wahai Rasulullah, lima fa'alta haza, kenapa sih anda itu mau melakukan hal yang ini? Kenapa anda mau siap melakukan hal ini? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal anda wahai baginda Rasul telah diampuni yang telah lalu, telah diampuni yang akan datang, bahkan anda sudah mendapatkan jaminan al-jannahnya Allah Ta'ala. Jadi semangat beliau itu para jamaah, dengan beliau telah diberikan ampunan oleh Allah Ta'ala yang telah lalu dan akan datang, dan beliau telah mendapatkan jaminan al-jannah, tidak mengurangi semangat beliau untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Apa yang baginda Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura, apakah aku tidak boleh termasuk hamba-hamba yang terus bersyukur? Sehingga kata para ulama, ibadah itu yang paling terbaik, ibadah itu yang paling mulia adalah itu sampai pada tingkat kita jadikan ibadah itu sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ayah dan bunda pas berangkat dari rumah tadi pagi ya, pas kita mau berangkat dari rumah menuju masjid, nawaitunya pertama adalah untuk salat subuh berjamaah. Nawaitu yang kedua duduk dalam majelis ilmu. Kemudian dari dua yang kita lakukan, yaitu sholat dan juga hadir dalam majelis ilmu, kita jadikan ya Allah itulah sebagai tanda syukur kami kepadamu. Jadi kalau ibadah-ibadah kita itu adalah niatnya sebagai syukur kepada Allah, puncak daripada penghambaan kepada itu syukur kepada Allah, maka tidak lagi ibadah itu hanya sekedar mendapatkan pahala. Ya Pak ya, jadi udah masuk level yang lebih tinggi lagi agar kita termasuk hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi kita sholat subuh ini nawaitunya ya Allah, mudah-mudahan ini sebagai tanda syukur kami, Engkau telah berikan sehat, telah diberikan nikmat kepada kami, maka kami sholat supaya kami bersyukur kepada Engkau ya Allah.
Kita duduk dalam majelis ilmu, kita berkumpul bersilaturahim pada pagi hari ini. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau jadikan ini sebagai rasa syukur kami kepada-Mu. Nah, jadi motivasi amalnya jadinya adalah tidak hanya sekedar meraih pahala, tetapi adalah lebih dari itu, mudah-mudahan juga sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita ambil dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu beliau sudah sampai tahapan afala akunu abdan syakura, ya Allah, aku ingin termasuk hamba-hamba yang selalu bersyukur. Ya, ini yang kita ambil pelajaran dari syakhsiyatul Rasul, dari kepribadian baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa saja yang kita akan kebaikan, Pak, Bu, jadikan sebagai rasa syukur. Kita sholat, kita baca Quran, kita berzikir, kita sedekah, kita bersilaturahim. Jadikan itu semua, mudah-mudahan ini sebagai tanda syukur kami ya Allah terhadap nikmat yang telah Engkau berikan. Ya. Ini yang kedua yang dibaca oleh baginda Nabi SAW. Kemudian berikutnya adalah wa an Abi Darda radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Darda, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man qala fi kulli yawmin hina yusbih wa hina yumsi, barang siapa yang membaca di pagi hari dan di sore hari. Apa ucapannya? Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini ada di akhir surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya, ada di akhir surat apa, Pak? At-Taubah. Ya. Baik, apa kata Nabi SAW? Siapa saja yang membacanya sab'a marat. Sab'ah itu berapa, Pak? Sab'ah itu berapa? 7 kali. Nah, jadi berarti dibacanya pagi hari 7 kali, sore hari juga 7 kali. Apa ucapannya tadi? Hasbiyallah, cukuplah bagiku Allah. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang diibadahi secara benar kecuali Dia Allah. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku bertawakal, berserah diri. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah Allah Rabb arsy yang agung. Dibaca berapa kali, Pak? 7 kali. Hina yusbih wa hina yumsi, ketika di pagi hari dan ketika di sore hari. Apa kata Nabi SAW fadilahnya? Kafahullahu, Allah Ta'ala berikan dia kecukupan. Ma ahammahu min amri dunya wal akhirah, baik urusan-urusan dunianya ataupun urusan-urusan akhiratnya. Allah Ta'ala cukupkan dia dari segala hal, baik urusan dunianya ataupun urusan ukhrawnya. Jadi kalau ingin kita diberikan kemudahan, kecukupan oleh Allah Ta'ala, baik urusan dunia kita, urusan ukhrawi kita, maka yang dibaca oleh baginda Nabi SAW ucapan tadi, Pak, hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Karena kita ini semua, Pak, kita serahkan urusan kita kepada Allah. Urusan duniawi kita, urusan ukhrawi kita, kita semua serahkan kepada Allah. Hasbi Allah. Hasbi itu artinya apa? Cukup. Cukuplah bagiku Allah. Tempat kita bersandar, tempat kita memohon, tempat kita berharap, itu namanya hasbi Allah. Ya. Karena kalau kita berharap kepada Allah, insya Allah tidak akan pernah memberikan kecewaan kepada kita. Tapi ketika kita berharap dan bersandar kepada manusia, bisa saja ya kita mendapatkan apa yang kita harapkan, tetapi bisa saja tidak kita dapatkan apa yang jadi harapan. Tapi apabila harapannya kepada Allah, Allah Ta'ala akan cukupkan di dunia dan juga di akhirat. Ya. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, ini ucapan, Pak, dibaca sebanyak berapa? 7 kali ya. Di pagi 7, di sore hari juga dibaca 7 kali. Kemudian hadis berikutnya adalah
Hadis berikutnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man qala hina yusbih wa hina yumsi, siapa saja yang membaca di pagi hari dan di sore hari. Ini agak pendek sedikit bacaannya atau pendek ucapannya. Siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi, ya. Apa ucapannya Pak? Subhanallah wa bihamdihi. Dibacanya kata Rasul mi'ata marrah, dibaca 100 kali setiap hari Pak. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, dibaca sampai 100 kali. Maha suci Allah, aku memujinya. Itu maknanya. Maha suci Allah, aku memujinya. Lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah, tidak ada seseorang pun yang datang nanti pada hari kiamat bi afdal, dengan yang paling afdal, mimma ja'a bihi, daripada orang yang mengucapkan kalimat tadi Pak. Nanti tidak ada orang yang paling terbaik pada hari kiamat yang datang menuju Allah Ta'ala selain daripada orang mengucapkan kalimat tadi Pak. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, sebanyak 100 kali. Illa ahadun, kecuali seseorang, kata Nabi, qala misla ma qala, kecuali apabila seorang mengucapkan ucapan yang sama dengan orang tadi, au zada alaihi, atau menambahkan dari 100 kali. Berarti Pak, minimal dibacanya 100, dan apabila dibaca melebihi dari 100 kata Rasul, wa dzalika afdal, itu lebih baik lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang datang pada hari kiamat yang lebih baik ucapannya kecuali orang yang dulu di dunia mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Dan ini merupakan Pak, wasiatnya Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Nuh alaihi salam pernah berwasiat kepada anaknya. Ya, kalau kita baca di sirah itu kan Pak, anaknya Nabi Nuh alaihissalam yang disebutkan dalam Al-Quran yang ditenggelamkan Pak, ya, namanya si Kan'an gitu ya Pak ya. Tapi ternyata anak beliau itu bukan hanya Kan'an, anak beliau itu ada 4 sebenarnya Pak. Pertama namanya Kan'an, kemudian yang kedua namanya Ham, kemudian Syam, dan Yafith. Nah, yang tidak beriman itu yang namanya siapa Pak? Kan'an. Tapi yang 3 itu beriman kepada Tanah. Itulah yang kemudian nanti melahirkan 3 ras bangsa di dunia Pak. Yang kulit warna putih, yang kulit warna hitam, dan kulit yang sedang-sedang. Paham ya Pak ya? Yang kulit warna apa Pak? Putih, ya. Yang kulitnya warna hitam, dan yang ketiga yang kulitnya sedang-sedang Pak. Yang sedang-sedang itu yang mana nih Pak? Yang mana ya? Jamaah masih sini ya. Putih enggak, ya, hitam juga enggak gitu ya. Ya, kalau kita lihat orang hitam ya Afrika, ya. Kalau kita lihat orang putih ya kulit putih ya mungkin Eropa gitu ya Pak ya. Tapi ada yang baina-baina. Apa baina-baina itu Pak? Di antara-antara Pak ya. Nah, Nabi Nuh alaihissalam berwasiat. Dia perintahkan kepada anaknya 2 hal Pak. Perintah beliau pertama, qul la ilaha illallah. Katakanlah wahai anak-anakku kalimat yang terbaik, la ilaha illallah. Kenapa kata ayahnya? Kenapa Nabi Nuh alaihissalam mengatakan demikian? Kata beliau adalah, kalau sekiranya kalimat ini ditimbang dengan bumi serta lapisannya, dengan langit dengan segala lapisannya, pasti yang lebih kuat adalah kalimat la ilaha illallah. Kan ulangi sekali lagi, pesan Nabi Nuh pertama adalah kepada anak beliau yang beriman, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena kenapa? Kalau ditimbang kalimat ini dengan seluruh bumi yang ada dengan lapisannya, langit dengan seluruh lapisannya, maka yang lebih kuat di sisi Allah Ta'ala adalah kalimat la ilaha illallah. Ini wasiat beliau yang pertama. Wasiat beliau yang kedua adalah, wahai anak-anakku, kata Nuh alaihissalam, perbanyaklah kalimat subhanallah wa bihamdihi. Apa sebabnya? Kata beliau, zikru kullu syai', ini zikirnya seluruh makhluk Allah Ta'ala di alam semesta ini, semuanya berzikir kepada Allah dengan ucapan tadi Pak, subhanallah wa bihamdihi,
Cuma kan kita nggak tahu Pak, makhluk-makhluk Allah Ta'ala itu ketika berzikir tidak terdengar oleh kita Pak. Ya, pohon berzikir, bumi ini berzikir, bertasbih kepada Allah. Seluruh yang ada di alam semesta ini, kata Nabi Nuh, itu semua berzikir, bertasbih kepada Allah. Wabihi turzaqu kullu syai', karena ucapan tadilah Allah telah berikan rezeki kepada seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini Pak, sehingga tidak ada yang tidak kebagian rezeki di alam semesta ini Pak. Karena kenapa? Karena ucapan kalimat tadi, kalimat subhanallah wa bihamdihi, dengan kalimat la turzaqu kullu syai', diberikan rezeki seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini pesannya Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Dan itulah yang kemudian diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya para jamaah? Kalau ingin kita dimudahkan urusan kita oleh Allah, urusan rezeki kita oleh Allah, maka perbanyaklah kalimat subhanallah wa bihamdihi. Rasul mengajarkan dibacanya berapa kalimat? 100 kali. Kata Rasulullah SAW, tidak ada orang yang datang nanti pada hari kiamat yang lebih baik kecuali orang yang membacanya sama dengan orang tadi, atau membaca lebih daripada 100 kali. Berarti minimalnya adalah 100, maksimalnya tidak dibatasi oleh baginda Rasulullah SAW. Kenapa demikian para jemaah? Karena tidak ada petunjuk yang paling terbaik kecuali petunjuk Rasulullah. Khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik arahan itu adalah apa yang telah ditunjuki atau apa yang telah diarahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua insya Allah mengamalkan apa yang diajarkan oleh beliau, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai murabbi yang terbaik, sebagai guru yang terbaik. Rasulullah SAW menjadi teladan untuk kita semua. Ya. Apalagi musim sekarang ini kan musimnya Maulidul Rasul SAW. Minimal kita mengamalkan sunnah beliau, menjalankan sunnah beliau, menjadi bukti daripada mahabbatul Rasul, cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap umat Islam itu Pak wajib memiliki rasa cinta kepada Rasul. Ya, tidak mungkin orang mengatakan aku ini umat Nabi SAW, tapi kalau tidak mencintai ajaran beliau, tidak melaksanakan sunnah Nabi SAW. Walaupun tadi Pak kita amalkan cuma yang sederhana aja, subhanallah wa bihamdi, kita amalkan. Mudah-mudahan itu menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mungkin itu yang bisa kita kaji pada pagi hari ini dari kitab I'lamul Ashab. Ya. Kesimpulannya mungkin Ustaz simpulkan sedikit Pak. Pertama adalah tadi ucapan yang diajarkan Nabi SAW. Pertama kalimat a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini kalau orang ucapinnya kata Nabi tidak akan pernah memberikan bahaya. Kemudian yang kedua adalah ucapan Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukru. Maka berarti orang itu sudah termasuk orang-orang bersyukur untuk hari itu. Kemudian yang ketiga adalah ini yang ada di surat At-Taubah ya Pak ya, di akhir surat Taubah, hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, dibaca sebanyak 7 kali. Allah Ta'ala akan memberikan kecukupan dari urusan dunianya dan juga dicukupkan pada urusan ukhrawinya atau akhiratnya. Yang terakhir adalah kalimat yang terbaik kata Nabi, subhanallah wa bihamdihi. Anjurannya, sunnahnya dibaca sebanyak 100 kali. Tidak ada orang yang terbaik pada hari kiamat yang datang nanti kecuali orang yang membaca seperti tadi itu 100 kali atau zada alaihi, dia bertambah atau menambah daripada 100 kali. Berarti mafhumnya adalah minimal kita baca 100, tetapi kalau dibaca lebih dari 100 dzalika afdal, itu yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya sekali lagi dalam kehidupan kita sebagai bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang kita bisa kaji pada pagi hari ini. Semoga semua jemaah diberikan kesehatan, keberkahan